teman-temanku terkasih semuanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus kita dahsyat ya. Kita harus bangga menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen. Haleluya. Nah, aku mau balas atau aku mau menanggapi komentar dari saudara kita nih ya. Dia menulis 1 Korintus 11 ayat 6, jelas tertulis berarti perempuan Kristen berani melawan perintah Tuhan, bikin rendah Tuhanmu sendiri. Umat macam apa itu? Kok kamu nyimpulin kayak gitu ya, saudaraku? Siapa namanya? Gak jelas. Kamu nyimpulin iman kami. Kamu salah. Seharusnya, saudaraku, kamu nggak boleh nulis kayak gitu ya, karena Kristen bukan imanmu, jadi kamu nggak ngerti dan kamu juga nggak tahu Alkitab, ya. Kamu salah, kamu nggak berhak. Harusnya ya, saudaraku, kamu bertanya sesuai dengan ayat 1 Korintus 11 ayat 6 itu. Apakah wanita Kristen wajib memakai kerudung? Harusnya bertanya seperti itu ya. Jadi, di dalam pasal 1 Korintus 11 ayat 3 sampai dengan 16 membahas masalah perempuan dan penutup kepala. Konteks dari bagian ini adalah mengenai ketaatan terhadap perintah Allah. Menjadi sebuah simbol atau istilah penutup di atas kepala wanita digunakan sebagai simbol bagi perintah, kepemimpinan, dan otoritas Allah. Jadi, ayat kunci di bagian ini adalah terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 yang berbunyi demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari setiap perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi, bagian akhir dari ayat ini mengandung kebenaran berikut ini. Tingkatan dalam hierarki otoritas adalah sebagai berikut: Allah Bapa, Allah Anak, pria atau suami, dan barulah perempuan atau istri. Jadi, Rasul Paulus mau menyampaikan tentang kejadian di Korintus, tentang penudung atau penutup kepala orang-orang percaya perempuan atau para istri di Korintus, menunjukkan bahwa ia berada di bawah otoritas suaminya, dan juga menunjukkan bahwa wanita-wanita di sana tunduk kepada Allah. Ayat 10-nya cukup menarik. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Mengapa penting sekali jika seorang wanita mengenakan penutup kepala? Seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan Allah dan manusia selalu diperhatikan. 1 Petrus 1 ayatnya 12. Oleh karena itu, ketaatan seorang perempuan kepada Allah menjadi contoh bagi para malaikat-malaikat yang kudus yang memiliki ketaatan yang sempurna kepada Allah. Berharap bahwa kita sebagai pengikut Kristus juga memiliki ketaatan yang sama. Jadi, di dalam ayatnya 13, penutup kepala yang dimaksud bisa berupa kain, bisa juga berupa rambut panjang. Dan di dalam 1 Korintus 11 ayat 14 dan 15 menjelaskan bahwa seorang perempuan yang berambut panjang jelas-jelas akan menandai dirinya sebagai seorang perempuan dan bukan laki-laki. Dan Rasul Paulus mau menegaskan di dalam kehidupan orang-orang di Korintus, jika rambut seorang istri lebih panjang dari suaminya, itu menandakan suatu ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Peran laki-laki dan perempuan dirancang untuk menggambarkan pelajaran spiritual yang mendalam, yaitu ketaatan dalam perintah dan kehendak Allah. Lalu, mengapa sampai Rasul Paulus menulis masalah rambut wanita di Korintus ini? Dahulu, di kota Korintus memiliki sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Afrodit atau Dewi Cinta. Tempat itu terkenal oleh pelacuran bakti dan ritualnya. Para perempuan yang mengabdi di kuil tersebut harus mencukur rambutnya. Dalam budaya Korintus, perempuan yang mencukur rambutnya itu menandakan bahwa dia adalah seorang pelacur di kuil tersebut. Makanya Rasul Paulus berkata bila perempuan yang mencukur kepalanya harus menutup kepalanya.
1 Korintus 11 ayat 6 ya, tepat sekali. Dan Rasul Paulus berkata, seorang perempuan yang telah memangkas rambutnya telah kehilangan kemuliaannya. Dia tidak berada di bawah perlindungan seorang suami. Jadi jelas ya, maksud dari ayat 1 Korintus 11 ayat 6 itu seperti itu. Bukan mengharuskan wanita Kristen semua harus menutup kepala. Ingat, dan kepala yang tercukur menandakan dia menolak perintah Allah. Itu menurut Rasul Paulus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaatnya di Korintus bahwa rambut yang panjang atau penggunaan tudung adalah sebuah tanda yang tampak dari ketaatannya kepada Allah dan otoritasnya. Ini adalah salah satu cara jemaat di Korintus. Jadi Rasul Paulus mau menyampaikan dan menegaskan di dalam ayatnya 1 Korintus 6 ayatnya 17 adalah salah satu cara untuk jemaat di Korintus agar bisa terpisah dari budaya berhala yang jahat di sekeliling mereka. Bagian ini tidak mengajarkan perempuan lebih rendah dari laki-laki atau perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Bagian ini hanya mengajarkan perintah Allah dan kepemimpinan rohani dalam pernikahan. Di dalam budaya Korintus, seorang perempuan yang menutupi kepalanya saat dia sedang ibadah atau di tempat umum merupakan suatu otoritas dia menjalankan perintah Allah. Jadi nih ya, untuk saudaraku semuanya yang selalu mempertanyakan tentang penutup kepala di Kristen boleh atau tidak, atau mengapa pakai hijab ya. Jadi di dalam kekristenan, seorang perempuan boleh-boleh saja memakai penutup kepala jika seorang wanita itu memandang penutup kepala tersebut sebagai tanda ketaatan kepada Allah dan kepada suaminya. Namun itu adalah lambang ketaatan pribadinya, bukan suatu lambang kerohanian di dalam iman Kristen. Jadi, yang ditekankan di dalam kekristenan atau di dalam para pengikut Kristus adalah sikap hati yang tunduk dan taat pada otoritas Allah. Terima kasih saudaraku udah komen, dan untuk semuanya kiranya sudah jelas ya pembahasan tentang hijab ya di dalam kekristenan. Kiranya sudah jelas. Kalau memang belum jelas boleh saja cari informasi di tempat lain ya. Internet zaman sekarang terbuka dan bisa mencerdaskan bangsa. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.